Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus murabbi ruhina Abuya Mama Ghufran Al-Bantani beserta keluarga, dan juga tidak lupa kepada Raisul Ma'had Gus Asef Saifullah beserta keluarga, dan juga yang terhormat teman lama kita yang alhamdulillah sekarang sudah memimpin pesantren di Indramayu, cabang unik Ikromiyah, yang mudah-mudahan semakin berkah. Walaupun kata Gus Ihsan tadi mengatakan kalau di hadapan guru itu kaku, itu kan ada peribahasa. Kata ulama, kalau murid di hadapan guru itu sepinter apapun, sejenius apapun itu murid, kalhimari amamal asad, seperti keledai di depan harimau, di depan singa. Ya gak ada apa-apanya kalau di hadapan guru. Karena sekalipun kiai kalau di hadapan guru jadi murid. Begitu juga Abuya Mama Ghufran, kalau di hadapannya Abuya Mama Armin gurunya ya santri. Abuya Mama Armin di hadapan Kiai Asnawi Caringin juga santri terus, yang pada akhirnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah apa namanya Gus ini Gus kalau di Indramayu? Majelis Zikir Unik Al-Ghufrani. Majelis Zikir Unik Al-Ghufrani. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sudah hadir ziaratus syekh, berkunjung kepada guru ini satu. Yang pertama intinya adalah untuk menyambungkan pensanadan, mata rantai. Jadi panjenengan ketika sudah mengamalkan amaliyah yang diberikan oleh guru, tidak cukup hanya itu agar supaya kita diakui sebagai murid. Tetap harus ada yang namanya ziaratus syekh, berkunjung kepada guru. Ini namanya menyambungkan sanad. Apa sanad itu? Legalitas. Kita punya KTP di Indonesia ini bentuk bahwa kita orang Indonesia asli. Kalau orang Indonesia asli tidak punya KTP berarti ilegal. Nah biasanya kalau ilegal ditangkap bea cukai. Maka pentingnya ada sanad itu supaya kita nanti ketemu dengan Allah dan Rasulnya punya legal. Ada legalitas, ada rekomendasi kita sampai kepada Allah dan Rasulnya. Itu pentingnya kita berkunjung kepada guru. Yang pertama adalah untuk menyambungkan sanad supaya legalitas kita di hadapan Allah dan Rasulnya diakui. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua tujuannya tentunya adalah silaturahim. Berapa banyak orang ahli ibadah, berapa banyak orang ahli sholat, baca Quran dan lain sebagainya yang memutuskan silaturahim, di akhiratnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ini dikategorikan yang disampaikan oleh baginda Rasul. Karena kata Nabi nanti di akhir zaman itu banyak dia sibuk, ibadahnya getol, sodakohnya rajin, tapi dia sama tetangga tidak baik, sama saudara kurang rukun. Berarti dia qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim, jangankan surganya, baunya saja tidak akan diberi oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin boten? Harus yakin karena kita sudah punya legalitas. Legalitasnya panjenengan melalui Gus Ihsan. Gus Ihsan punya guru namanya Abu Yamama Gufron. Abu Yamama Gufron punya guru namanya Abu Yamama Armin Cibuntu Pandeglang. Abu Yamama Armin punya guru namanya Kiai Haji Ahmad Asnawi Caringin Labuan Banten. Syekh Asnawi punya guru namanya Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten punya guru Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten punya guru Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini kalau sudah sampai Syekh Nawawi sudah barang tentu sanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulil. Seneng gak punya guru yang sampai kepada Rasulullah? Alhamdulillah. Jadi jangan usah khawatir. Semua jamaahnya kita ini yakin masuk surga. Amin Allahumma. Yang terpenting kita sudah memegang legalitasnya itu. Makanya penting dengan ziaratul syekh, berkunjung kepada guru, bersilaturahmi ini adalah mengambil sanad keilmuan. Mudah-mudahan di hadapan Allah dan Rasulullah kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allah. Yang ketiga, nilai dari perkumpulan ini, kata salah satu ulama sahabat Nabi yang dikategorikan sebagai orang yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu begini. Namanya Abu Aswad Ad-Dauli. Laisa a'azzu minal ilmi. Laisa a'azzu. Tidak ada sesuatu yang paling mulia kecuali majlis ilmu. Majlis silaturahim. Disitulah akan tumbuhnya keberkahan. Makanya tadi disampaikan oleh Gus Ihsan, kita ngalap berkah dari Abuya. Berkah itu apa? Berkah itu apa? Berkah itu apakah bawa keberkatan? Berkah menurut ulama adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kita pulang dari sini nanti ibadahnya bertambah. Betul kata Gus Ihsan. Usahanya makin maju. Segala bertambah. Yang terpenting jangan bertambah satu itu ya. Bagi bapak-bapak. Pokoknya usahanya bertambah, duitnya bertambah, rizkinya bertambah, anaknya bertambah. Itu berkah. Tapi istrinya kan yang bertambah. Ziyadatul khair itu berkah. Takutnya salah persepsi. Wah, kata Ustadz unik di sana, kalau namanya berkah itu kan harus bertambah sesuatunya. Bertambah dalam hal kebaikan. Kan begitu. Ibadah sholatnya makin rajin, zikirnya makin getol, sholawatan setiap malam Jumat di unik ikromiyah makin getol. Ziyadatul khair itu namanya berkah. Jadi ada 3 poin pada siang hari ini. 1, kita berkunjung namanya adalah penyambungan sanad guru. Namanya ziaratul syekh, legalitas kita supaya kita betul-betul diakui oleh umat Kanjeng Nabi. Yang kedua silaturahim, yang ketiganya ngalap berkah. Maka pulang dari sini harus bertambah kebaikannya. Amin Allahumma amin. Nah itu saja mungkin gak panjang lebar. Kalau sudah punya guru yang bersanad gak susah. Gak susah. Nanti di akhirat juga ada yang menjemput. Masuk neraka, wah nanti ada tuh. Nanti Gus Ihsan dulu yang nolong nanti. Awas ini jamaah saya. Laporan ke Abuya Gufron. Abuya Gufron laporan juga ke Abuya Mama Armin. Sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Sama-sama laporan. Yang akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir lapor kepada baginda Rasul. Masuk surga. Enak gak? Enak. Ikut kiai, ikut ulama yang punya sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalau tidak punya guru, tidak punya legalitas, tidak punya sanad, maka banyak orang yang kebelinger. Sulit nanti di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar, bingung dia. Ikut siapa? Mau ke Rasulullah kejauhan, mau kepada Tuan Syekh Abdul Qadir nggak kenal. Kalau kita punya guru, oh iya, saya punya guru, maka ditagihlah guru tersebut. Guru ke guru itu namanya sanad. Yang akhirnya Rasulullah yang memberikan syafaatul udhma. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja 3 poin, ingat 3 poin. 1, menyambungkan sanad guru, ziaratul syekh. Yang kedua, kita silaturahim. Yang ketiganya ngambil berkah. Amin Allahumma